Kesempatan saya banyak menyampaikan, bercanda dengan teman-teman. Sesungguhnya umat Islam tidak perlu lagi diajar tentang moderasi beragama. Umat Islam jangan lagi diajar bagaimana menghormati, menghargai umat lain. Karena ajaran Al-Quran itu sudah sangat jelas. Al-Quran itu sudah banyak petunjuk yang memberikan petunjuk pada kita bahwasanya kita menghormati, menghargai orang lain. Yang paling konkret adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Silahkan laksanakan ajaran keagamaan Anda. Saya tidak mengganggu Anda. Dan biarkan saya melaksanakan ibadah saya dengan damai. Dan jangan ganggu pelaksanaan ibadah saya. Dalam kehidupan sosial kita bisa, dalam perdagangan kita bisa bertransaksi dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Itu biasa, itu lumrah. Tapi dalam hal akidah, kita harus berkata la ilaha illallah. Kalimat tauhid harus kita utamakan. Dan kalimat tauhid tidak bisa lagi ditukar-tukar dengan kalimat yang lain. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita umat Islam ini kadang bertanya-tanya, sesungguhnya siapa yang berbuat kerusakan, siapa yang membuat teror? Kalau kita kembali ajaran Islam, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat kerusakan. Tidak ada ajaran Al-Quran. Coba kita buka Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengancam kepada umatnya, umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Man qatala nafsan, man qatala nasa, fa innama qatala nasa jami'a. Ketika kita membunuh satu orang saja, itu sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Betapa keras ancaman Al-Quran. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka yang melakukan bom bunuh diri, itu akibatnya akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang jelas. Yang paling luar biasa lagi adalah kita umat Islam, kalau kita menyampaikan sesuatu, kita kadang disampaikan sebagai orang yang tidak toleran. Tapi baru-baru saja ada video yang beredar di medsos. Luar biasa videonya itu. Kita umat Islam gimana ya? Ketika ada video seperti itu, kita umat Islam diminta untuk bersabar, minta tenang. Tapi ketika ada orang Islam yang berbuat demikian, kemudian dituduh sebagai orang yang tidak toleran. Betapa umat Islam, betapa sabarnya umat Islam di muka bumi ini, terutama kita di Indonesia. Jamaah subuh rahimakumullah. Subhanallah, ajaran puasa memang mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar. Tapi kesabaran kita mohonlah hasil kajian 3 hari bulan suci Ramadan, ketika kita berbicara tentang intoleransi, dan kemudian ada perlakuan ataupun ada orang yang melakukan bom bunuh diri. Ternyata itu muncul karena beberapa hal. Di antaranya adalah adanya ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan itu muncul? Kenapa kemudian orang muncul riak-riak untuk memberontak, untuk melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas? Karena kita dipertontonkan dengan tidak adanya keadilan. Padahal Pancasila kita mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mestinya yang berbuat tidak adil hukum. Betapa paripurnanya hukum Islam, betapa paripurnanya contoh keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah tidak beliau tidak berbuat adil? Bahkan dalam satu kesempatan beliau pernah berkata, ketika di masyarakat Madinah saat itu, masyarakat lagi heboh, lagi gempar saat itu. Ketika dicari masalahnya, ternyata ada salah seorang wanita, anak seorang pemuka masyarakat, melakukan pencurian, mengambil emas orang lain. Dan setelah diusut dicari-cari, dan ketahuan pelakunya adalah orang terpandang, tokoh masyarakat, anak tokoh masyarakat, kemudian masyarakat sepakat menyatakan kita tutup masalah ini masalah sudah selesai. Tapi ketika masalah ini, kabar ini tiba di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lau kanat Fatimah binti Rasulillahi sariqat laqata'tu aydiyaha. Coba,
Muhammad saja, andaikan putri kesayangannya melakukan kejahatan, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Betapa adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang perlu kita tegakkan adalah Pancasila. Alhamdulillah hari ini juga yang tadinya Pancasila tidak masuk dalam kurikulum pendidikan sekarang sudah direvisi. Pancasila itu memang baik, nilai-nilai Al-Quran mengajarkan kita harus adil. Kalau kita tidak adil di dunia ini, mungkin di dunia ini yang benar kita bisa salahkan, yang salah bisa kita benarkan. Pertanyaannya, apakah manusia sudah lupa bahwa satu ketika semua yang diperlakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupa. Ini pelajaran puasa juga mengajarkan kita bahwasanya kita sadar Allah itu Maha Hadir, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jamaah subuh rahimakumullah. Coba kita buka kembali Al-Quran surat Yasin. Mudah-mudahan itu membuat kita sadar betapa hidup ini hanya sementara dan kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak sejenak di antara surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia ini ya saya juga sebagai penceramah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk berbuat yang terbaik. Jangan sampai apa yang kita lakukan, yang kita sampaikan tidak dilakukan. Ini tanggung jawabnya berat. Nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita yang pandai berbicara ini, yang pandai memutarbalikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, akan dikunci habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu. Kalau di dunia ini kita mungkin maaf ya, bisa menggunakan uang, kekuasaan, pengaruh. Tapi siapa yang bisa mempengaruhi Allah? Siapa yang bisa menyogok Allah? Yang unik sekali masyarakat kita kadang apa ya? Kita kadang lengah dengan hal-hal seperti ini. Menggampangkan. Kita lakukan saja kemudian kita istighfar. Itu agama seakan-akan dijadikan permainan. Nah, nakhtimu, mulut kita dikunci habis oleh Allah. Siapa yang berbicara? Tangan kita, seluruh anggota tubuh kita. Jamaah subuh rahimakumullah. Umat Islam adalah umat yang paling penyabar, paling penyayang. Umat Islam adalah umat yang sangat toleran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Cuma kita umat Islam meminta supaya ada keadilan. Jangan ketika umat Islam satu orang yang berbuat kemudian semuanya kena. Tapi ada umat lain yang berbuat dibiarkan, tidak ada keadilan. Jelas kita tersakiti karena kita adalah orang yang lemah, tidak punya kekuasaan. Ada orang tidak sadar. Ada satu, saya lupa pada masa siapa, ada seorang khalifah yang sangat sombong mendatangi seorang ulama. Kemudian raja ini mengancam sang ulama. Kemudian sang ulama berkata, saya tidak punya siapa-siapa, tapi wahai raja, jangan engkau sombong dengan kekuasaan, jangan engkau sombong dengan kekuatan yang kamu miliki. Memang saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya punya kekuatan gelap yang bisa menghancurkan kekuasaanmu. Raja ini takut. Kemudian dia bertanya, siapa pasukanmu? Dia berkata, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa dizalimi, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Kita kalau merasa dizalimi kita berdoa, bahaya orang-orang yang buat zalim itu. Karena doa orang zalim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang non-Islam, tenanglah. Hidup dalam masyarakat muslim mayoritas, pengakuan orang-orang orientalis yang mengkaji tentang ketimuran, mereka mengakui umat Islam adalah umat yang paling toleran. Yang kedua adalah keadilan. Yang kedua adalah memang kadang kemiskinan. Kita puasa ini diajak untuk belajar, untuk lapar. Yang kadang melakukan adalah orang-orang yang kadang lemah iman, tidak punya harta, yang kekurangan harta, atau karena hal-hal yang lain. Ini memang jadi tantangan bagi kita bersama. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kadal fakru ayakuna kufron.
Kadang orang-orang kemiskinan itu bisa membuat orang jadi kafir, meninggalkan agamanya. Supaya umat Islam ini kuat, mari kita perdayakan zakat, kita perdayakan baitul mal kita bantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang terakhir adalah ketika kita umat Islam, ini lucu bagi saya. Ketika kita umat Islam diajar bertoleransi, bermoderasi dengan umat yang lain, anehnya kenapa kita sesama umat Islam tidak bisa saling bermoderasi? Sesama kita umat Islam tidak bisa menjaga kebersamaan, toleransi. Aneh ya? Ini tantangan. Ayo bapak-bapak, jamaah subuh, ibu-ibu yang ada di bawah, mari kita ajarkan diri kita, anak-anak kita. Umat Islam, warna baju kita beda, mungkin latar belakang kita beda, tapi akidah kita tetap kepada Allah. Berbeda dalam hal-hal yang furu itu adalah hal yang biasa. Dan jangan hanya karena perbedaan yang furu kemudian membuat kita terpecah, membuat kita tidak bersatu. Inilah tantangan kita di masa yang akan datang. Kita kembangkan moderasi, tapi moderasi yang paling utama adalah toleransi terhadap sesama saudara kita yang muslim. Sampaikan, perbedaan adalah rahmat selama kita satu akidah dan kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.